Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nurbaiti. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Izinkan saya hari ini untuk memenuhi tugas eh, dalam tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah teori dan praktik ilmu komunikasi. Baik, mohon ditunggu sebentar. Sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah salah satu seorang guru TK di sekolah swasta di daerah Jakarta. Nah, dalam tugas ini saya ingin menganalisis masalah komunikasi yang seringkali terjadi di lingkungan pekerjaan saya, yaitu pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua yang menjadi fondasi dalam mendukung perkembangan dan pembelajaran anak di sekolah. Dengan komunikasi yang efektif, orang tua dapat mengetahui apa sih yang dipelajari anak-anak di sekolah serta mendampingi proses belajar saat anak-anak berada di rumah, seiringnya dengan yang diberikan dengan sekolah. Dan juga bekerja sama dengan guru dalam mendampingi perkembangan anak. Nah, saat ini juga masalah penggunaan aplikasi WhatsApp menjadi salah satu media yang paling sering digunakan oleh masyarakat, termasuk guru dan orang tua di sekolah saya, yaitu di Nizami Andalusia Kindergarten. Aplikasi ini dinilai praktis, cepat, dan memungkinkan komunikasi yang fleksibel, baik secara personal maupun dalam grup kelas. Namun, di balik kemudahannya itu, kita juga punya tantangan tersendiri terkait media aplikasi WhatsApp tersebut. Yang pertama adalah tingkat respon yang rendah dari sebagian orang tua terhadap pesan guru. Yang kedua adalah miskomunikasi, baik karena keterbatasan bahasa, perbedaan interpretasi, maupun gangguan teknis. Yang ketiga, hubungan yang tidak erat antar guru dan orang tua karena komunikasi hanya bersifat informatif. Yang keempat, kurangnya pemahaman terhadap urgensi atau makna dari pesan-pesan yang disampaikan oleh guru. Nah, dari permasalahan tersebut, maka saya menyimpulkan analisis masalah ini yang menjadi sebuah permasalahan inti adalah bagaimana menganalisis dan meningkatkan efektivitas komunikasi guru dan orang tua melalui media WhatsApp. Dengan kata lain, meskipun saluran komunikasi telah tersedia dan digunakan secara luas, efektivitasnya sangat tergantung pada bagaimana komunikasi tersebut dibangun, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 waktu itu merubah banyak sekali aspek dalam kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Di mana adanya pergeseran perubahan komunikasi guru orang tua, sebelum dan sesudah pandemi, itu. Kalau yang tadinya sekolah harus selalu tatap muka, tapi saat ini bisa juga dilakukan secara daring. Nah, berikut merupakan penjabaran singkat terkait perubahan komunikasi di dunia pendidikan pada masa sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, itu komunikasi guru orang tua lebih sering dilakukan secara langsung seperti bertatap muka saat menjemput anak. Biasanya orang tua akan nanya, "Bu, gimana hari ini anak saya di sekolah?" Seperti itu. Kemudian melalui buku penghubung di mana dari pihak sekolah memberikan informasi yang disematkan di dalam buku penghubung seperti weekly plan, bagaimana program pembelajaran 1 minggu ke depan, atau jika ada eksiden biasanya dituliskan di dalam buku penghubung. Nah, WhatsApp atau media digital hanya digunakan oleh sebagian kecil sekolah dan seringkali hanya untuk pengumuman darurat atau hal administratif gitu, bukan menjadi hal personal gitu. Nah, sesudah pandemi pasca 2020, pandemi Covid memaksa proses belajar berpindah ke sistem daring. Nah, hal itu juga memaksa penggunaan mau tidak mau penggunaan
penggunaan media digital gitu. Di mana WhatsApp menjadi media utama penghubung antara guru dan orang tua karena aksesnya mudah, familiar, dan hampir semua orang menggunakannya. Kemudian bisa mengirim teks, suara, gambar, video, dan juga dokumen. Nah, komunikasi menjadi lebih intens dan formal melalui grup kelas, laporan kegiatan, absensi, tugas rumah, materi belajar, bahkan evaluasi disampaikan melalui media WhatsApp. Hubungan guru dan orang tua lebih terstruktur namun juga lebih terbatas secara emosional. Kemudian waktu komunikasi lebih fleksibel dan tidak ada batasan khusus. Seperti yang sebelumnya jika kita menuliskan accident report atau misalnya materi pembelajaran di buku penghubung, saat ini kita mengirimkannya melalui, WhatsApp grup kelas. Oke. Nah, tentunya hal itu memiliki dampak positif. Yang pertama, meningkatkan frekuensi komunikasi, kedua, mempermudah distribusi informasi, ketiga, mengurangi keterlambatan penyampaian pesan. Apabila sebelumnya diberikan di buku penghubung, terkadang orang tua tidak mengecek buku penghubung itu, namun saat ini penggunaan handphone, jika kita mengirimkan WhatsApp, otomatis, akan langsung terbaca oleh orang tua, gitu. Tapi, selain ada kelebihan tersebut, ada juga nih ketimpangan tantangan baru gitu. Yang pertama adalah ketimpangan literasi digital antar orang tua ataupun guru sebenarnya. Yang kedua, komunikasi menjadi impersonal. Kemudian beban kerja tambahan bagi guru, yaitu tidak ada batasan waktu karena media WhatsApp bisa diakses 24 jam. Kemudian resiko miskomunikasi lebih tinggi jika tidak disertai oleh, klarifikasi. Oke, dengan, masalah komunikasi tersebut, saya coba menganalisis menggunakan model komunikasi Shannon Weaver. Menurut Shannon Weaver, komunikasi sendiri adalah suatu proses interaksi di mana manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal maupun juga pada komunikasi nonverbal seperti ekspresi muka, lukisan, seni, dan juga teknologi. Nah, ada elemen utama yaitu sender, di sini adalah guru, encoder yaitu teks, audio, ataupun media yang kirimkan melalui WhatsApp, channel-nya adalah media aplikasi WhatsApp, noise-nya gangguan sinyal dan juga interpretasi kata, decoder-nya adalah orang tua, receiver-nya adalah orang tua, yang merupakan feedback-nya adalah balasan dari orang tua. Contohnya, pesan tentang barang yang harus dibawakan pada kegiatan tertentu yang terkadang tidak terbaca atau tidak dipahami dengan tepat, gitu. Selanjutnya, nah, eee, dalam buku Understanding Human Communication dari Adler and Bergman, disebutkan semantic noise occurs when the sender and receiver have different meaning for the same words. Di mana noise semantik terjadi ketika pesan yang dikodekan oleh pengirim tidak dapat dipahami secara akurat oleh penerima akibat perbedaan makna atau interpretasi bahasa. Dalam konteks komunikasi yang terjadi dari guru dan orang tua via media WhatsApp, yaitu guru menggunakan istilah teknis pendidikan yang mungkin tidak familiar bagi semua orang tua. Kemudian perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan mempengaruhi cara memahami isi pesan. Contohnya, pesan guru yang berbunyi, "Besok siswa akan melakukan kegiatan entry point blast off." Nah, tentunya pesan tersebut dapat membuat bingung orang tua yang tidak memahami istilah tersebut, sehingga anak ke sekolah tanpa persiapan. "Apa sih entry point? Entry point apa sih?" Gitu. Selanjutnya ada juga noise teknis, di mana, Shannon and Weaver menyebutkan dalam buku The Mathematical Theory of Communication, yaitu cycle noise refers to external or environmental distraction that interfere with the transmission of a message. Di mana noise teknis merupakan gangguan fisik atau teknologi yang menghambat transmisi pesan seperti sinyal internet yang buruk, notifikasi terlalu banyak di grup WhatsApp, format file yang tidak bisa dibuka oleh semua handphone. Contohnya, pesan penting guru terkubur oleh obrolan tidak relevan dalam WhatsApp sehingga tidak terbaca oleh sebagian besar orang tua. Hal ini seringkali terjadi.
Oke. Yang kedua, saya juga akan membahas tentang social penetration theory terkait, kasus yang tadi saya sudah sebutkan, gitu. Altman and Taylor dalam bukunya Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationship menyebutkan bahwa social penetration refers to the process of developing deeper intimacy with another person through mutual self-disclosure and other forms of vulnerability. Di mana social penetration theory atau SPT menyatakan bahwa hubungan interpersonal berkembang secara bertahap melalui proses self-disclosure atau pembukaan diri secara bertahap dan sistematis. Teori ini digambarkan seperti mengupas lapisan bawang dari komunikasi yang dangkal hingga hubungan intim dan emosional. Oke, sebentar. Selanjutnya, oke, dua dimensi utama dalam social penetration theory yaitu breadth atau luasnya topik, yaitu topik-topik yang dibahas biasanya bisa banyak. Misalnya perkembangan akademis siswa, perilaku sosial dan emosi siswa, kemudian kendala pendampingan dari orang tua siswa di rumah. Dan juga ada dimensi depth atau kedalaman, tingkat keterbukaan emosional dalam komunikasi seperti diskusi mendalam orang tua tentang kesulitan mendampingi anak belajar, guru yang menemukan tantangan terkait perilaku anak di sekolah, dan meminta dukungan dari orang tua dari luar sekolah, yang terkadang melibatkan pihak ketiga. Misalnya ketika anak tersebut ditemukan indikasi yang membutuhkan terapi, gitu. Nah, untuk penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi, guru dan orang tua siswa, yaitu pada tahap komunikasi WhatsApp, misalnya pada tahun ajaran baru, komunikasi bersifat umum, seperti, "Besok dimohon mengumpulkan alat sholat dan sikat gigi ya, Bu." Itu, sangat general sekali. Namun seiring berjalannya waktu, jika komunikasi hangat dan terbuka, maka guru mulai menyampaikan observasi psikologis anak, seperti memberikan, need improvement report dari anak yang membutuhkan bantuan, di rumah lebih lanjut atau juga, special progress report di mana kita melaporkan bahwa adanya perkembangan anak ini yang lumayan signifikan nih gitu, yang bisa, disampaikan ke orang tua sehingga di rumah orang tua dapat mendukung dan mempertajam lagi kemampuan tersebut. Sehingga, begitupun dari segi orang tua mulai membagikan cerita pribadi anak di rumah sehingga terjadi hubungan yang menjadi lebih dekat, suportif, dan kolaboratif. Seperti yang disebutkan West and Turner dalam buku Introducing Communication Theory, disclosure increase as the relations progresses and chasing intimacy, trust, and cooperation. Tentunya ada implikasi positif, yaitu meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian antara guru dan orang tua siswa. Kemudian orang tua merasa lebih nyaman untuk berdiskusi dan juga guru merasa didukung dan disupport oleh orang tua. Social penetration theory ini juga membantu kita memahami bahwa komunikasi guru orang tua tidak cukup hanya bersifat informatif. Keterbukaan secara bertahap menciptakan hubungan emosional yang mendalam, memperkuat kolaborasi untuk keberhasilan anak. Wah, WhatsApp sebagai media komunikasi bukan hanya alat komunikasi, tapi jembatan hubungan antara guru dan orang tua siswa. Oke, menjawab soal yang ketiga juga, saya akan menjelaskan tentang disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ditemukan oleh Leon Festiger, yaitu di tahun 1957. Disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis yang dialami seseorang ketika memiliki dua atau lebih keyakinan, sikap, atau perilaku yang bertentangan satu sama lain.
Menurut Griffin, disonansi kognitif adalah rasa tidak nyaman yang muncul ketika seseorang memiliki dua atau lebih ide keyakinan atau nilai yang saling bertentangan, atau ketika perilaku seseorang tidak sejalan dengan sikap atau nilai yang dianut. Griffin merangkum teori ini ke dalam beberapa asumsi utama. Yang pertama, manusia ingin konsistensi dalam sistem kepercayaan dan tindakan mereka. Ketidaksesuaian disonansi menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Orang akan termotivasi untuk mengurangi disonansi dan mencari konsistensi. Kemudian semakin besar disonansi, semakin besar tekanan untuk meredakannya. Strategi mengurangi disonansi menurut Griffin adalah Griffin menjelaskan bahwa seseorang bisa mengurangi disonansi dengan cara mengubah keyakinan atau perilaku, misalnya berhenti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai pribadi, kemudian justifikasi melalui kognisi baru, misalnya menambahkan informasi yang bisa meredakan konflik. Nah, disonansi kognitif ini yaitu studi kasus berdasarkan pengalaman pribadi komunikasi di grup orang tua siswa, di mana situasi saya sebagai guru memiliki komitmen untuk membalas pesan orang tua dengan cepat dengan penuh empati. Namun, yang terjadi karena beban kerja dan waktu terbatas, saya pernah membaca pesan orang tua tapi tidak sempat membalas dengan segera. Kemudian merasa bersalah, tentu pasti ada karena terkesan tidak peduli, mengalami tekanan batin, "Saya ingin jadi guru yang suportif, tapi kok malah seperti mengabaikan," gitu. Lagi pesan-pesan yang terjadi misalnya pada jam pembelajaran, biasanya kita hanya membuka pesan namun tidak sempat untuk membalas pesan tersebut, sehingga setelah, eee, pembelajaran tersebut berakhir, kemungkinan lupa, terlewat, sehingga tidak sempat membalas. Kemudian konflik internal di mana sikapnya adalah guru harus responsif dan peduli, namun perilakunya tidak membalas pesan penting dengan segera. Akhirnya strategi yang dilakukan dalam mengurangi disonansi adalah yang pertama, modifikasi sikap. Menerima bahwa saya juga manusia dengan keterbatasan waktu, menyadari bahwa respon yang terlambat bukan berarti tidak peduli. Yang kedua, mencari justifikasi, saya bisa membalas dengan lebih baik jika dalam kondisi yang tenang. Saya lebih baik membalas pesan penting dengan kualitas daripada cepat tapi asal-asalan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Menjadwalkan waktu khusus untuk menjawab WhatsApp secara konsisten dan juga membuat template pesan sopan untuk notifikasi. Terima kasih Bu, saya sudah baca. Akan saya tanggapi setelah jam mengajar. Itu bisa diterapkan juga saat saya melakukan disonansi kognitif. Nah, kesimpulannya adalah dari semua penjabaran yang saya berikan, yang pertama adalah komunikasi antar guru dan orang tua melalui WhatsApp telah menjadi praktik yang dominan pasca pandemi, namun masih mengalami berbagai tantangan seperti miskomunikasi, kurangnya feedback, serta keterbatasan dalam membangun relasi emosional. Yang kedua, model Shannon-Weaver membantu mengidentifikasi gangguan komunikasi atau noise, baik semantik ataupun teknis. Yang ketiga, social penetration theory menjelaskan bahwa kedalaman dan keakraban komunikasi membutuhkan proses bertahap dan keterbukaan dua arah. Yang keempat, teori disonansi kognitif menunjukkan bahwa tekanan psikologis dapat muncul saat-saat peran profesional dan realita personal tidak selaras, namun dapat dikelola dengan strategi sadar diri atau introspeksi diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian saya atau salah interpretasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.